Oke, kita akan memulai seri baru, yaitu seri tentang relativitas umum. Kita akan menggunakan catatan kuliah dari David Tong, seperti biasa, lecture dari Cambridge. Eh, Seperti biasa kita akan membaca semua yang ada di sini. Untuk mempelajari relativitas umum, beberapa buku-buku rekomendasi dan sumber-sumber yang diberikan oleh David Tong. So there are many decent textbooks on general relativity. Here are helpful data like Sean Carroll, Spacetime Geometry, a straightforward and clear introduction to the subject. Ya, ini buku yang sering dipakai Sean Carroll. Bob Walt, General Relativity, The Go-To Relativity Book for Relativities. Nah, ini buku untuk relativities, quote on quote. Stephen Weinberg, Gravitation and Cosmology, The Go-To Relativity Book for Particle Physicists. Ini buku untuk particle physicists dari Weinberg. Misner, Thorne, and Wheeler, Gravitation. Extraordinary and Ridiculous in Equal Measure. Equal Measure maksudnya benar-benar tebal ya. This book covers an insane amount of material but with genuinely excellent explanation. Now is that track 1 or track 2? Tony Z, Ancient Gravity in a Nutshell. Preferably likes a bit of chat, so settle down, prepare yourself for more Tengen than TPM. Udah yang belajar differential geometry, TPM, bisa tahu jokesnya. And enjoy this entertaining but not particularly concise meander through the subject. Nakahara, Geometry, Topology, and Physics. A really excellent book that will satisfy your geometrical and topological needs. For this course and much beyond, it is particularly useful for section 2 and 3 of these lectures where we cover differential geometry. A number of excellent lecture notes are available on the web, including an early version of St. Carol's books. Links can be found on the course webpage. Ini lecture notes yang ada di web ya. Dan link dari lecture notes-nya bisa dilihat di link di bawah ini. Beberapa hal yang akan kita bahas di lecture ini yaitu introduction, pengenalan, geodesic in space-time, geodesic di ruang waktu, introduction to differential geometry, kemudian introduction to Riemann geometry, metric connection, curvature, Fourier transform, more Riemann tensor, and its fine. Ancient equation ini hardnya. Kemudian when gravity is weak ini salah satu section untuk menyelesaikan Einstein equations, dan dimana Einstein sendiri juga menggunakan cara ini ya, linearized theory untuk menghitung presisi dari Merkurius. Black holes section terakhir. This lecture were given to master part 3 students. Jadi kalau di UK itu undergrad 3 tahun dan masternya setahun ya. Dan undergradnya disebut dengan part 1, part 2A, part 2B, kemudian part 3 itu untuk master. No prior knowledge of general relativity is assumed, okay, but it's fair to say that you'll find the going easier if you have been exposed the subject previously. The lectures all adapt to previous incarnation of this lecture, and in particular the excellent lecture of Harvey Real. My thanks to Wan Ling Sing for superhuman typo spotting. I'm supported by Royal Society, the Simon Foundation, and Alex Considine Tong. Convention ini penting.
Use a metric with signature minus plus plus plus. This is opposite conversion to my lecture notes on special relativity and quantum field theory. Jadi kalau untuk relativity atau relativitas umum itu convention yang umum adalah minus plus 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 ya. Jadi untuk bagian yang waktu itu minus dan untuk bagian yang space itu plus. But it does agree with the lecture notes on cosmology and on string theory. There is some mild logic behind this choice. When thinking about geometry, the choice minus plus 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 is preferable as it ensures that the length distance are positive. Jadi kalau pemilihan minus plus 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 ini lebih disukai kalau di geometri karena menjamin bahwa panjang dari jarak itu selalu positif. When thinking about quantum physics, the choice plus minus 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 is preferable as it ensures that frequencies and the energy are positive. Kalau bicara tentang quantum physics, maka choice plus plus minus 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 itu lebih disukai karena menjamin bahwa frekuensi dan energi itu positif. Karena energi dan frekuensi itu biasanya di komponen waktu ya, yang plus ini. Ultimately, you just need to get used to both convention ya. Kalau yang belajar quantum field theory dan relativitas umum, maka kita harus terbiasa dengan kedua konvensi tersebut. When dealing with physics, spacetime indices are trick. Dan nanti selama di lecture ini dan kemungkinan hampir semua buku fisika yang saya tahu itu spacetime indices biasanya pakai klik mu nu 0123. Kita di sini bicara 4 dimensi. Spatial indices are Roman dan untuk yang kalau kita membicarakan indeks yang spasial aja dia Roman yaitu 123. Biasanya ini dipakai kalau kita nge-breakdown space-time indices ya. Okay, introduction. General relativity is the theory of space-time and time and gravity. The essence of the theory is simple. Gravity is geometry. The effects that we attribute to the force of gravity is due to the bending and warping of space-time, from falling cats to orbiting spinning planets, to the motion of cosmos on the grand scale. The purpose of this lecture is to explain this. Relativitas umum itu adalah teori tentang ruang, waktu, dan gravitasi. Esensi dari teori ini cukup simpel, yaitu adalah gravitasi adalah geometri. Efek-efek yang akan kita jelaskan, yang akan kita sematkan kepada gaya gravitasi itu berasal dari lekukan dan lekukan. I don't know the exact dari space time. Bukan lekukan. Ya, curvature lah mungkin kalau bahasa yang lebih saya tahu. From falling cats dari jatuhnya kucing atau dari planet berputar yang mengorbit ke pergerakan dari kosmos di skala yang terbesar. Tujuan dari kuliah ini adalah untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Before we jump into description of curved spacetime, we should first explain why Newton's theory of gravity, a theory which served us well for 250 years, need replacing. The problem arises when we think about disturbance in the gravitational field. Suppose, for example, that the sun was explored. What would we see? Well, for 8 glorious minutes, the time that it takes light to reach us from the sun, we would continue to bathe in the sunlight, completely oblivious
to the fate that awaits us. But what about the motion of the Earth? If the sun's mass distribution changed dramatically, one might think that Earth would start to deviate from its elliptic orbit. But when does this happen? Does it occur immediately, or does the Earth continue its orbit for 8 minutes before it notices the change? Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang ruang waktu yang melengkung, kita harus menjelaskan kenapa teori gravitasi Newton, yaitu teori yang eh, kita gunakan secara bagus yang selama 250 tahun itu butuh pengganti. Beberapa masalahnya itu muncul ketika kita memikirkan tentang gangguan atau ya disturbances in the gravitational field, juga ya gangguan di medan gravitasi. Misalkan matahari itu meledak. Apa yang akan kita lihat ya di 8 menit 8 menit dalam waktu 8 menit itu adalah waktu yang diperlukan cahaya untuk sampai ke kita dari matahari. Kita akan terus-menerus mendapatkan sinar matahari. Kemudian ya takdir yang mengerikan menunggu kita. Tetapi bagaimana dengan gerak dari bumi sendiri jika masa matahari distribusi dari masa matahari itu berubah secara dramatis? Seorang akan berpikir bahwa bumi itu akan mulai melenceng dari orbit eliptiknya. Tetapi kapan ini akan terjadi? Apakah dia terjadi secara tiba-tiba atau apakah bumi itu akan kembali melanjutkan orbitnya dalam waktu 8 menit sebelum merasakan perubahan? Of course, the theory of special relativity tells us the answer. Since no signal can propagate faster than speed of light, the Earth must continue on its orbit for 8 minutes. But how is the information that the sun has exploded then transmitted? Does the information also travel at the speed of light? What is the medium that carries this information? As we will see through this lecture, the answer to these questions forces us to revisit some of our most basic notions about the meaning of space and time, and opens the door to some of the greatest ideas in modern physics such as cosmology and black holes. Tentu saja relativitas khusus itu memberitahu kita jawabannya. Karena tidak ada sinyal yang bisa menjalar lebih cepat dari kecepatan cahaya, maka bumi itu haruslah melanjutkan orbitnya selama 8 menit tersebut. Tetapi bagaimana informasi dari matahari yang meledak itu bisa disalurkan? Apakah informasi ini juga menjalar dengan kecepatan cahaya? Apa media yang membawa informasi ini? Akan kita lihat selama kuliah ini jawaban-jawaban dari pertanyaan di atas akan membuat kita harus mengganti basic notion dari pengertian ruang dan waktu, dan membuka pintu dari ide-ide yang paling baik di fisika modern seperti kosmologi dan black holes. Of the theory of gravity, there is a well-trodden path in physics when trying to understand how objects
can influence other objects far away. We introduce the concept of field. This is a physical quantity which exists everywhere in space and time. The most familiar examples are the electric and magnetic field. When a charge moves, it creates a disturbance in the electromagnetic field. Ripples which propagate through space until they reach other charges. The theory of general relativity is a relative field theory of gravity. Ya ada jalan yang terjal di fisika ketika ingin mencoba memahami bagaimana objek-objek itu bisa eh, mempengaruhi objek-objek yang lain di tempat yang jauh. Kita mengenalkan konsep dari medan. Medan dikenalkan oleh Michael Faraday, di mana dia bukan fisikawan yang ditrain di akademik. Dia punya intuisi fisika, tetapi ya saya tidak bilang tapi tidak begitu, katanya sih tidak begitu mempunyai matematika yang kuat. This is physical quantity which exists everywhere in space and time. Di mana field itu adalah besaran fisis yang ada di mana-mana di ruang dan waktu. Contoh yang paling familiar itu adalah medan listrik dan medan magnet. Ketika sebuah muatan bergerak, dia akan membuat pergolakan, membuat gangguan di medan elektromagnetik. Dan membuat riak-riak yang menjalar melalui ruang sampai dia sampai ke muatan yang lain. Nah, relativitas umum itu adalah teori relativistik dari teori medan gravitasi. It's simple matter to cast Newton gravity in terms of field theory. A particle of mass m experience a force that can be written as. Ini mudah untuk menuliskan gravitasi Newton sebagai teori medan, yaitu sebuah partikel yang mempunyai massa m itu akan merasakan gaya yang bisa kita tuliskan sebagai ini. Minus m gradient phi, where the gravitational field phi rt is governed by the surrounding matter distribution which is described by the mass density rho rt. Dengan medan gravitasi phi itu dia di govern oleh sekeliling oleh materi sekelilingnya, distribusi materi di sekelilingnya yang dideskripsikan dengan rapat massa rho rt. Jika rapat massanya ini statik, sehingga rapat massanya hanya bergantung dengan ruangnya, rho r, maka gravitational field-nya itu dia akan mengikuti persamaan. Ini ya mirip dengan persamaan Gauss ya.
yang bersamaan Gauss yang kita ganti electric field-nya dengan electric potential. With the Newton constant G given by G proportional to 6.67 times 10 to the power of minus 11. This equation is simply a rewriting of the usual inverse square of law of Newton. Dan ini simpelnya ini cuma nulis ulang dari inverse square law dari Newton. For example, if mass M is concentrated at a single point, we have jika rho-nya ini adalah sebuah massa yang terkonsentrasi di satu titik, berarti rho-nya ini dia adalah massa dikali delta Dirac ya, di 3 dimensi. Artinya M-nya ini nilainya, artinya ini nilainya M ketika titik R, dan nilainya 0 di lain titik. Jika rho-nya ini, maka kita bisa menyelesaikan bersama ini dan memberikan kita hasil bahwa gravitational field-nya, oh ya, kalau saya biasanya punya gravitational potential, ya gravitational, kalau di sini dia bilangnya gravitational field phi-nya itu adalah minus gm on r, which is familiar gravitational field for all point mass. The question that we would like to answer is how should we modify 0.1 when the mass distribution rho RT changes with time? Bagaimana bagaimana kita harus memodifikasi persamaan 0,1 ini jika gravitasinya itu jika distribusi masanya itu berubah terhadap waktu. Of course, we could simply postulate that 0.1 continue to hold even in this case. Ya, sangat masuk akal jika kita secara simpel mempostulatkan bahwa persamaan 0,1 itu tetap terpenuhi untuk kasus ini. A change in rho would then immediately result in a change of phi throughout all space. Perubahan di distribusi masanya akan secara langsung menghasilkan perubahan dari gravitational field di semua ruang. Such a theory clearly isn't consistent with the requirement that no signal can travel faster than light. Tetapi teori yang seperti ini jelas-jelas tidak konsisten dengan syarat bahwa tidak ada sinyal yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Our goal is to figure out how to generalize 0.1 in a manner that is compatible with the postulate of special relativity. Dan tujuan kita itu adalah mencari tahu bagaimana untuk mengeneralisasi persamaan 0,1 ini sedemikian rupa sehingga dia kompatibel dengan postulat yang ada di special relativity. The analogy with electromagnetism. The goal that we have set ourselves above look very familiar to the problem of finding a relativistic generalization of electrostatics. Tujuan yang kita tetapkan di atas itu sangat mirip dengan permasalahan yang kita temui saat ingin memperumum elektrostatik ke ranah relativistik. After all, we learn very early in our physics lives that when objects are stationary, the force due to gravity takes exactly the same inverse square from the force due to electric charge. Ya, di awal kita belajar bahwa gravitasi itu dia gayanya mirip dengan electric force ya, yaitu sama-sama inverse square. It's worth pausing to see why this analogy does not continue when objects move. The resulting Einstein equation of general relativity are considerably more complicated than Maxwell equations of electromagnetism.
Ya, ini word untuk diam sejenak untuk melihat bagaimana analogi ini eh, tidak berlanjut ketika objek-objeknya itu bergerak dan menghasilkan persamaan Einstein di relativitas umum yang sangat lebih complicated daripada persamaan Maxwell di elektromagnetisme. By considering the station of electrostatic, a particle of charge Q experiences a force. Sebuah partikel Q dia eh, mengalami gaya sebesar ini. Ini elektromagnetisme ya. Where the electric potential phi is governed by the surrounding charge distribution. Let's call the charge density rho ER, di mana electric potential phi itu dia digovern oleh rapat muatan di sekelilingnya. Kita sebut rapat muatan ini rho E. With the subscript E to distinguish from the matter distribution, di mana I-nya ini kita pakai untuk membedakan dengan distribusi massa ya. Then the electric potential is given by, dan kita dapat uh, electric potentialnya itu bisa kita dapatkan dari ini. Apart from a minus sign, ini kita pakai ini ya, F sama dengan minus delta phi. Yang atas juga sama, saya lupa menjelaskan. Tinggal dimasukkan di sini aja. Oh wait, ini kalau ini FQ ini persamaannya sama kayak ini. Kita masukkan ke uh, Gauss law. Apart from minus sign and a relabeling of the coupling constant G to 1 on 4 pi epsilon naught. This formulation look identical to the Newtonian gravitational potential 0.1. Yet there is a crucial difference that is all important when it comes to making these equations consistent with special relativity. The difference lies in the object which shows the potential. Bedanya dengan persamaan 0,1 itu adalah uh, minus sign dan kita merabel mengganti coupling constant G itu menjadi 1/4 pi epsilon 0. Ini mirip dengan ya persamaan looks identical to Newton and gravitational potential. Tapi ada perbedaan yang sangat krusial dan semua hal yang penting itu akan muncul ketika kita ingin membuat persamaan ini konsisten dengan relativitas khusus. Perbedaan ini ada atau berada di objek-objek dengan sumber potensial. For electromagnetism, the source is the charge density rho e. Untuk elektromagnetisme, sumbernya itu adalah charge density rho e. By definition, this is the electric charge per spatial volume. Secara definisi ini adalah muatan listrik
per volume ruang. Rho E dia proporsional dengan Q on volume. The electric charge Q is something all observers can agree on. Muatan listrik Q itu adalah sesuatu yang semua pengamat bisa sepakat. But observer moving at different speeds will measure different spatial volume due to Lorentz contraction. Tetapi pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda itu akan mengukur spatial volume yang berbeda karena Lorentz contraction. Which means that rho E is not itself a Lorentz invariant object. Sehingga rho E ini tidaklah Lorentz invariant. Indeed, in the full Maxwell equation, rho E appears as the component in a 4 vector, accompanied by the charge density current JE. Di persamaan Maxwell yang penuh, rho E itu muncul sebagai komponen dari vektor 4. Dan dia ditemani oleh rapat muatan, rapat arus JE. Ini adalah 4 vektor current ya. If you have a heuristic argument for why the charge density rho is the temporal component of the 4 vector, you could think of spatial volume as a 4-dimensional volume divided by time. Jika kita ya kenapa kok rho I-nya ini di temporal komponen, kita bisa berpikir bahwa volume spasial itu adalah volume 4 dimensi yang kita bagi dengan waktu. The 4-dimensional volume is a Lorentz variant, which means that under a Lorentz transformation, rho E should change in the same way as time. 4 dimensi itu 4 dimensi, kalau 4 dimensi itu dia Lorentz variant. Yang artinya bahwa jika di Lorentz transformasikan, rho I itu haruslah berubah mirip dengan waktu. The fact that the source J mu is a 4 vector is directly related to the fact that the fundamental field in electromagnetism is also a 4 vector. Yang kita tahu juga ya di electromagnetism fundamental field itu juga 4 vector. Ini karena kita sudah belajar QFT, jadi ini kita sudah sering mendapatkan ini. Where A 3-vector potential. From this we can go on to construct the familiar electric and magnetic fields. More details can be found in the lectures on electromagnetism. Dari sini kita bisa mengkonstruksi medan listrik dan medan magnet yang familiar. Dan detail-detail dari ini bisa dilihat di kuliah elektromagnetismnya David Tong. Now let's see what's different in the case of gravity. Kita lihat apa yang berbeda di kasus gravity. The gravitational field is sourced by the mass density rho. Sumber dari medan gravitasi itu adalah rapat massa rho. But we know that in special relativity, mass is just a form of energy. Tetapi kita tahu bahwa di relativitas khusus, massa itu adalah bentuk energi. This suggests correctly that the gravitational field should be sourced by energy density. Dan ini mensugesti secara benar bahwa medan gravitasi itu haruslah berasal atau sumbernya itu adalah rapat energi. Karena rapat massa. Karena massa itu sama dengan energi, berarti rapat massa sama dengan rapat energi. However, in contrast to electric charge, energy is not something that all observers can agree on.
Tetapi beda dengan muatan listrik. Energi itu bukanlah sesuatu yang semua pengamat itu eh, sepakat. Instead, energy itself, karena dia bukan Lorentz invariant ya. Instead, energy is itself the temporal component of our vector, which also includes momentum. Tetapi, saat mirip dengan ini, charge density, energi itu juga lah merupakan komponen waktu dari vektor 4 yang juga include di dalamnya momentum. This means that if energy source of the gravitational field, then momentum must too. Jadi ini mensugestikan bahwa jika energi itu adalah sumber dari medan gravitasi, maka momentum harusnya juga merupakan sumber dari medan gravitasi. Ya, now we have also take into account it is the energy density and momentum density which are important. Dan ya sekarang kita harus mengconsider bahwa atau harus menambahkan juga densitas energi dan momentum energi itu adalah yang penting. So each of these four component must itself be temporal component of a four vector. Tetapi tiap-tiap dari komponen tersebut haruslah juga merupakan komponen temporal dari vektor 4. Karena baik energi maupun momentum dia berubah sama seperti waktu. The energy density rho is accompanied by energy density current that we call it J. Rapat energi rho itu akan ditemani dengan akan diikuti dengan rapat energi rapat arus energi yang akan kita sebut dengan J kecil. Meanwhile, the momentum density in the ith direction, let's call it Pi, as an associated current Ti. Sedangkan rapat momentum di arah I, kita akan sebut dia dengan Pi, itu mempunyai sekawan, arus sekawan di I. I-nya itu 1, 2, 3 vector. This I equal 1, 2, 3 vector Ti can also be written as a 3 by 3 matrix Tij. Itu juga bisa kita tulis sebagai matriks 3 kali 3 Tij. The result is that if we want theory of gravity consistent with special relativity, then the object that sources the gravitational field must be 4 by 4 matrix known as a tensor. Hasilnya itu adalah jika kita ingin teori gravitasi itu konsisten dengan teori relativitas khusus, maka objek yang menjadi sumber dari medan gravitasi haruslah 4 by 4 matrix yang kita sebut dengan tensor, yang tensornya itu proporsional dengan rapat energi Rossi, rapat momentum BC, energi current J, dan momentum current T.
Happily, a matrix of this form is something that arises naturally in classical physics. It has different names depending on how lazy people are feeling. Ini matrik ini adalah matrik yang secara natural muncul di fisika klasik. Dia punya beberapa nama uh, tergantung seberapa malas orang. It is sometimes known as energy momentum tensor. Sekali kadang dia disebut dengan energy momentum tensor, kadang juga disebut dengan energy momentum stress tensor. Kadang disebut juga dengan stress tensor, jadi tergantung seberapa malas. Kalau malas ya stress tensor. Kalau agak rajin energi momentum tensor, kalau rajin ya energi momentum stress tensor. Tapi biasanya saya tahunya seringnya disebut dengan energi momentum tensor ya. We'll describe some properties of this tensor in section 4.5 ketika kita membicarakan Einstein equation. In some sense, all the beautiful complications that arise in general relativity can be traced back to the fact that the source of gravity is a matrix T mu. Beberapa aspek ya atau beberapa sudut itu semua sesuatu yang menarik dan complicated di general relativity itu bisa di trace back dengan fakta bahwa sumber dari gravitasi itu adalah matrik T mu. Analogi dengan elektromagnetisme, kita juga berekspek bahwa gravitational field yang sekawan itu juga adalah matriks H mu dan memang ini memang benar gitu. Jadi source-nya itu matriks T mu dan gravitational field-nya itu juga matriks H mu. The Newtonian gravitational field is merely the upper left component of this matrix, dan Newtonian gravitational field phi itu adalah komponen upper left, berarti H00 ya, dari matriks gravitasi H mu ini. However, not all of general relativity follows from such simple consideration. The wonderful surprise awaiting us is that matrix H mu is either a geometrical object. Tapi realitas umum tidaklah sesimpel itu. Kejutan yang menarik menunggu kita di matriks H mu yang merupakan dia geometrical object. Dia mendeskripsikan bagaimana kelengkungan ruang waktu. When is a relativistic theory of gravity important? Kapan teori relativistik dari gravitasi itu penting? Finally, we can simply estimate the size of relativistic effect in gravity. Kita bisa mengestimasi seberapa besarkah efek relativistik dari gravitasi. What follows is really nothing more than dimensional analysis. Yang akan kita bahas di bawah ini tidaklah lebih dari dimensional analysis. With a small story attached to make it sound more compelling, dan sedikit penjelasan dan cerita agar jadi lebih meyakinkan. Consider a planet in orbit around a star of mass m. Tinjau sebuah planet dengan orbit sekitar
bintang bermasa M. Jika kita mengasumsi bahwa orbitnya itu lingkaran dan kecepatan dari planetnya itu dengan mudah bisa dihitung dengan menyamakan eh, gaya gravitasi dengan gaya sentripetal, maka kita akan mendapatkan kecepatannya itu ini ya, V square on R equal Gm on R square. Relative physics effect becomes important when V square on C square get close to 1. Dan efek relative physics itu menjadi penting ketika V square on C square itu mendekati 1. This tells us that the relevant dimensional parameter that governs relative physics correction to Newton law of gravity is proportional to Gm on RC square ketika kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya ya. A slightly better way to saying this is as follows. The fundamental constant G and C squares allow us to take any mass M and convert it into a distance scale. Cara yang lebih bagus untuk menyampaikan ini adalah fundamental constant G and C square itu membuat kita mungkin untuk mengambil sembarang massa M dan mengkonversikan itu ke sembarang panjang. As we will see later, it is convenient to define this to be Rs sama dengan 2Gm on C square. Relativity correction to gravity are then governed by Rs on R. Dan ini disebut dengan Schwarzschild radius ya. Kita akan melihat ini di section 6 ketika kita membicarakan black hole. Sepertinya. In most situations, relativity correction to the gravitational force are very small. Secara umum, itu koreksi relativistik dari medan gravitasi itu sangatlah kecil. For our planet Earth, Rs is approximately 10 to the power of minus 2 m. Berarti 1 cm ya. The radius of Earth is around 6,000 km, which means that the relativistic effective correction to Newton gravity on the surface of Earth of order 10 to the power of minus 8. Yang artinya bahwa efek relatif fisik yang ada di koreksi relatif fisik dari Newtonian gravity di permukaan bumi itu ada dalam orde 10 pangkat minus 8. Satelit orbit di 10 pangkat minus 9 itu adalah angka-angka yang kecil. For the sun, untuk matahari, RS-nya itu 3 km. At the surface of the sun ya ini. Di permukaan matahari, R itu sama dengan 7 times 10 to the power of 5 km, and RS on R itu
approximately 10 to the power of minus 6. Meanwhile, the typical distance of inner planet is 10 to the power of minus 8, 10 to the power of 8 kilometer, giving RS on R 10 to the power of minus 8. Dan berarti koreksi relativistik dari matahari dari orbit planet itu harusnya minus 8. Again, these are small number. Nonetheless, in both cases, there are beautiful experiments that confirm the relativistic theory of gravity. We shall meet some of this as we proceed. There are, however, places in nature where large relativistic effects are important. One of the most striking is the phenomenon of black hole. Tetapi ya sangat objek yang sangat eksotis, di mana ketika efek relativistik itu menjadi prominent. As observational techniques improve, we are gaining increasingly more information about this most extreme of environments. Oke, mungkin kita akan bahas sedikit tentang geodesik di ruang waktu. Classical theories of physics involve two different objects, particle and field. Jadi fisika klasik itu dia ada dua objek yang berbeda, yaitu partikel dan medan. The field tells the particle how to move, and the particles tells the field how to sway. Medannya itu memberitahu partikel bagaimana untuk berjalan atau bagaimana untuk bergerak, dan partikelnya memberitahu medan bagaimana untuk what is sway. Bergoyang. Atau ya benar juga sih. Bagaimana fieldnya bergoyang. For each of this, we need a set of equation. Untuk setiap itu, kita harus mempunyai sekumpulan persamaan. In the theory of electromagnetism, the swaying of fields is governed by the Maxwell equations, while the motion of test particle is dictated by Lorentz force law. Di teori elektromagnetik, bergoyangnya medan-medan ini di govern dengan persamaan Maxwell, dan gerakan dari tes partikel itu didikte oleh oleh gaya Lorentz. Similarly, for gravity, we have two different set of equation. The swaying of the fields is governed by Einstein equation. Bergoyangnya medan gravitasi itu di govern oleh Einstein equation, which describe the bending and curving of space-time. We will need to develop some of mathematical machinery before we can describe this equation. We will finally see them in section 4. Our goal in this section is to develop, dan nanti motion dari test partikelnya di govern oleh geodesik ya. Ini nggak lupa dijelaskan. Our goal in this section is to develop the analog of Lorentz force law for gravity. Dijelaskan. Di section ini kita ingin membuat analog dari gaya Lorentz untuk gravitasi. As we will see, this is the question of how test particle move in a fixed curved spacetime. Ini adalah pertanyaan bagaimana test partikel itu bergerak di curved spacetime yang fixed.
Along the way, we'll start to develop some language to describe curves space-time. This will ini akan merajut beberapa intuisi which will take the mathematically precise in later section. Dan kita akan menjadikannya precise di section selanjutnya. Our tool of choice throughout this lecture is the action. Alat yang akan kita pilih itu adalah aksi. The advantage of action is that it makes various symmetry manifest. Dan ini kenapa kok aksi itu kita pilih, karena keuntungannya adalah kita bisa melihat bahwa banyak-banyak simetri itu yang termanifestasi. And as we will see, there are some deep symmetries in the theory of general relativity that must be maintained. Dan akan kita lihat bahwa ada simetri yang dalam di teori general relativitas umum yang harus kita tetap pertahankan. This greatly limits the kinds of equation which we can consider and ultimately will lead us inexorably to the Einstein equation. Kadang juga disebut dengan Einstein-Hilbert equation ya. Einstein-Hilbert action. Karena Hilbert ya ada cerita yang terkenal yaitu Einstein dan Hilbert berlomba siapa yang paling cepat merumuskan persamaan medan untuk gravitasi. We start here with lightning review of the principle of least action. Dan kita akan mereview prinsip aksi terkecil. More detailed discussion can be found in lecture of classical dynamics. Dan ya, seperti kita tahu, penjelasan yang lebih detail bisa dilihat di kuliah classical dynamics. We describe the position of particle by coordinate xi, where for now we take I equal 1, 2, 3. For a particle moving in three-dimensional space, importantly, there is no need to identify the coordinate xi with x, y, z axis in Euclidean space. They could be any coordinate system of your choice. Kita akan mendeskripsikan posisi dari sebuah partikel dengan xi, di mana i-nya 1, 2, 3. Untuk sebuah partikel yang bergerak di ruang tiga dimensi. Penting bahwa tidak ada atau tidak dibutuhkan untuk mengidentifikasi koordinat xi itu dengan xyz di Euclidean space. Dan xi-nya itu bisa koordinat apapun yang kita pilih. Sistem koordinat apapun yang kita pilih. We want a way to describe how the particle moves between fixed initial and final position. Xi ti equal xi initial and xi itu equal xi final. To do this, we consider all possible paths xit subject to the boundary condition above. To each of this path, we assign a number called the action S. Untuk melakukan ini, kita consider semua path yang mungkin, jalur yang mungkin, yang sesuai dengan boundary condition di atas. Dan setiap jalur itu kita sematkan sebuah angka yang kita sebut dengan action S. This is defined as, dan ini kita S-nya ini didefinisikan sebagai xit, di mana dia bergantung dengan jalur xi-nya ya. Untuk tiap t, kita definisikan sebagai integral di I to t2 dt L xi t, x dot it,
di mana L itu kita sebut dengan Lagrangian, which specifies the dynamic of the system. The action is a functional. This means that you hand it entire function worth of information, xit, and spits back only a single number. Dia itu aksinya itu adalah fungsional, artinya dia memakan fungsi xit, semua fungsi ini dia makan. Maksudnya kalau di matematika kan pemetaan itu dia memetakan satu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, himpunan yang dipetakan itu adalah himpunan yang berisi fungsi ini. Makanya dan objek yang seperti ini disebut fungsional karena dia memetakan fungsi ke real number ya. The principle of least action is the statement that true path taken by the particle is an extremum of S. Prinsip aksi terkecil adalah pernyataan bahwa jalur sebenarnya yang diambil oleh partikel itu adalah ekstrimum dari S. Although this is the statement about the path as a whole, it is entirely equivalent to the set of differential equation which govern the dynamics. Walaupun pernyataan ini adalah pernyataan tentang jalurnya, tetapi ini ekuivalen dengan persamaan diferensial yang menggovern dinamikanya. These are known as Euler-Lagrange equation. Dan ini disebut dengan persamaan Euler-Lagrange. Ya, setelah membahas gauge teori terlihat harusnya memang bahas ini dulu sih sebelum gauge teori. Karena gauge teori itu lebih ke advance. To derive the Euler-Lagrange equation, we think about the action changes if we take a given path and vary it slightly. Untuk menurunkan persamaan Euler-Lagrange, kita memikirkan bagaimana aksinya itu berubah jika kita diberikan sebuah jalur dan kita memvariasi jalur tersebut sedikit. Jadi xit itu kita variasikan atau ya kita change it slightly, kita tambahkan dengan delta xit. Kalau ada delta berarti itu artinya kecil ya. We need to change the end point. We need to keep the end point of the path fixed. So we demand that delta xit t1 equal delta xit t2 equal 0. Jadi kita ingin di ujung itu dia nggak ada perubahan. Jadi ujungnya itu fix. Sehingga the change in the action is then, dan perubahan dari aksinya ini dia akan masuk ke Lagrangiannya ya. Dan di Lagrangian aksinya ini perubahan ini atau biasanya disebut dengan variasi. Variasinya ini act like total derivative sehingga jadinya ya seperti ini. Karena L-nya ini bergantung dengan xi dan xi dot ini artinya berarti dia turunan terhadap waktu ya. Maka seperti total derivatif hasilnya ya ini kita turunkan dulu terhadap xi, kita turunkan parsial terhadap xi dikali dengan variasi xi dan kita turunkan dengan parsial xi dot kita kalikan dengan variasi x dot i. Kemudian dari sini ke sini kita menggunakan integration by part ya. Di mana d dari partial L
partial xi x dot I variasi xi itu sama dengan ddt variasi L variasi X dot I dikali dengan variasi XI ditambah dengan parsial L parsial X dot I variasi X dot I. Nah, kita substitusikan berarti ini itu sama dengan ini dikurangi ini. Nah, integral dari ini, kalau kita integralkan dt, maka ininya hilang dan jadi suku ini. Sedangkan ini yang pindah ke ruas kiri jadi minus dan jadi suku ini. Nah, jika the final term vanishes because we have fixed endpoint of the path. Ini berubah, Ini 0 karena delta xi-nya 0 ya. Delta xi ketika T2 dan ketika T1-nya 0. Sehingga ini akan sama dengan ini. Dan I don't know, tapi mungkin nanti akan sering kalau kita bilang integrated by part, artinya turunan di sini akan pindah. Ini kan ada turunan terhadap waktu ya di sini. Akan pindah ke depan, menurunkan variabel yang lain, dan akan muncul minus di sini. Itu ya di GFT sering kita pakai. Di case story juga sering kita pakai ketika kita menurunkan. The final term vanishes because we have fixed the endpoint of the path. The path xit is an extremum of the action if and only if the variasi s equals 0. Jadi path xit itu adalah ekstrimum dari aksinya jika dan hanya jika variasi s itu 0 untuk semua variasi xit. Ya, dia ekstrimum jika S-nya itu nggak terdisturbance gitu ya. We see that this is equivalent to the Euler-Lagrange quotient dan ini 0, artinya di dalam sini 0. Ya, dan ini kita sebut dengan Euler-Lagrange equations. Dia disebut dengan equation karena dia dispecify untuk semua A ya. Jadi kalau A-nya 3 ya berarti kita punya 3 set equation. Our goal is this section is to write down the Lagrangian and action which govern particles moving in curved space and ultimately curved space-time. Non-relativistic particles. Let's start by forgetting both special relativity and space-time and focus instead on the non-relativistic motion of a particle in curved space. Kita mulai dengan melupakan relativitas khusus dan ruang waktu dan fokus di gerakan non-relativistik dari sebuah partikel yang dia bergerak di curved space. Mathematically, the space are known as manifold, and the study of curved manifold is known as Riemannian geometry. However, for much of this section, we will dispense with any formal mathematical definition and instead focus attention on the physics. Ya, kita delay dulu menggunakan precise mathematical definition dan kita fokus di fisikanya. The geodesic equation. Persamaan geodesic. We begin with something very familiar, the non-relativistic motion of a particle of mass m in flat Euclidean space R3. Kita mulai dengan suatu yang sangat familiar, yaitu gerakan non-relativistik dari suatu partikel dengan massa m di ruang Euclidean R3 yang flat.
For once, the coordinate xi, xyz actually are the usual Cartesian coordinate. Dan untuk ini xi-nya, xyz-nya itu usual Cartesian coordinate. Tapi ingat tadi bahwa secara umum xi-nya ini bisa kita ambil sembarang sistem koordinat. Bisa spherical, cylindrical, elliptical, hyperbolical, dan lain-lain. The Lagrangian that describe the motion is simply the kinetic energy. Dan Lagrangian dari test particle non-relativistic motion ini itu ya kinetic energy, kan motion doang. Kita nggak meninjau potensial apapun di sini. The Euler Lagrangian 1.2 applied to this Lagrangian simply tells us that x double dot I equals 0. Coba kita masukkan ini, kita lihat saja ini turunan terhadap xi. Kita lihat dia nggak ada xi-nya ya. Ini nggak ada xi-nya, dia hanya berkantor dengan xi dot, yi dot, dan zi dot. Atau ini juga bisa kita tuliskan sebagai biar secara lebih relativistik ya. Itu setengah m x dot I square. Atau x dot I bawah sih. Cuman saya lebih suka I square. Kemudian kalau kita turunkan terhadap x dot I, ya turunan biasa, duanya turun, jadi m x dot I. Kemudian kita turunkan terhadap waktu, jadinya m x double dot I sama dengan 0. Minus. Konstan-konstannya kita coret-coret, jadinya x double dot I equal 0. Ya, we do this in quantum field theory ya. Maybe I will be more careful in when doing the question, which is the statement that the free particles move at constant velocity in straight lines, yang artinya bahwa partikel yang merupakan pernyataan bahwa partikel bebas yang bergerak secara dengan velocity yang konstan, kecepatan yang konstan di garis yang lurus. Now we want to generalize this discussion to particle moving on a curved space. Kita ingin memperumum diskusi ini untuk partikel yang bergerak di ruang yang melengkung. First, we need a way to describe curved space. Dan yang pertama-tama kita harus mempunyai cara untuk mendeskripsikan bagaimana ruang yang melengkung itu. We will develop the relevant mathematics in section 2 and 3. But here we offer a simple perspective. Kita akan develop matematika yang relevan di section 2 and 3. Tetapi di sini kita akan memberikan perspektif yang simple. We describe curved spaces by specifying the infinitesimal distance between any two point. Kita akan mendeskripsikan ruang yang melengkung itu dengan menspecify infinitesimal distance between any two point. Say xi and xi plus dxi, known as the line element, disebut dengan line elementnya. The most general form, jadi ini adalah infinitesimal distance di antara dua poin, disebut dengan line element. Dan dalam bentuk yang umum dia adalah gij dxi dxj, where 3 by 3 matrix gij is called the metric. Why the 3 by 3 matrix gij is called the metric. The metric is symmetric, gij equal ggi, karena
ininya bisa kita pindah-pindah gitu ya. Since the antisymmetric part drops out of the distance when contracted with dxi dxj. Ya, antisimetriknya itu hilang ketika dikontraksi dengan dxi dxj. We further assume that the metric is positive definite and non-degenerate, so that its inverse exists. Jadi kita juga ingin agar metriknya itu simetrik. Dan kita juga ingin bahwa metriknya itu positif, definite, dan non-degenerate. Artinya, dia punya inverse. The fact that Gij is a function of the coordinate x simply tell us that the distance between the point xi and xi plus dxi depends on where you are. Jadi karena dia ini bergantung dengan x, maka jarak distance between xi and xi plus dxi itu bergantung dengan x-nya, bergantung dengan di mana kita berada. Before we proceed, a quick comment, it matters in the subject whether the indices ij are up or down. Ini penting. Ketika indisesnya ij up or down. Sebenarnya di sini itu harusnya up dan down ya, tetapi karena kita hanya membicarakan ruang dan metriknya ini metrik Euclidean, jadi there is no difference between up and down in this case. We'll understand this better in section 2, but for now remember that coordinates have superscript while the metric has two subscript. Kita akan membahas lebih detail di section 2, tetapi sekarang kita ingat-ingat saja bahwa koordinat kayak xi, dxi itu punya superscript, di mana indisesnya di atas, sedangkan metrik gij dia indeksnya di bawah. We'll see plenty of examples of metrics in this course. Kita akan lihat banyak jenis contoh dari metrik di kuliah ini. Before we introduce some of the simpler metrics, let's first push on and understand how a particle moves in the presence of a metric. Sebelum kita push lebih lanjut, kita pahami dulu bagaimana sebuah partikel bergerak ketika adanya metrik. The Lagrangian governing the motion of particle is the obvious generalization of 1.3. Ya, dia generalisasi dari ini. Bedanya sekarang ininya gij. Sebenarnya ini bisa ditulis seperti ini ya, setengah m eta ij x dot I x dot j, di mana eta ij ini adalah diag 111. Nah, kalau misalkan kita memperumum ini, si eta ij-nya ini menjadi sebuah fungsi yang dia bergantung dengan spacetime, gij, dengan beberapa properties yaitu simetrik, positif definite, dan non-degenerate. Positif definite ini artinya dia gij, dxi, dxj itu selalu lebih besar dari 0. Non-degenerate artinya dia sama dengan 0 jika dan hanya jika dxi, dxj-nya 0.
That's what I remember. Nah, kalau kita memperumum persamaan di atas tadi, maka metrik Minkowski etanya itu akan berubah menjadi Gij sembarang metrik yang umum. It is a simple method to compute the Euler-Lagrange equation 1.2 that arise from this action. It is really just an exercise in index notation. Oh ya, ini mudah untuk menghitung Euler-Lagrange equation-nya ya. Dan ini hanyalah exercise di index notation, in particular making sure that we don't inadvertently use the same index twice. Since it's important, we proceed slowly. We have, ya ini kita mau menghitung persamaan Euler-Lagrange ini. Kita mulai dari ini, partial L per partial XI. Kita turunkan. Jadi ini kalau kita turunkan terhadap XI, kita lihat yang bergantung dengan XI itu hanya ini ya. Hanya Gij. Sehingga ya, nah kemudian kalau di sini kita udah pakai I, jangan nulis kayak gini. Biasanya, ya, saya juga waktu awal-awal dulu, L-nya ini misalkan kalau kita secara naif menuliskan ulang M per 2 Gij Xi X dot I X dot J. Nah, di sini akan ada dua indeks yang berulang. Atau maksudnya ada error index di mana ini I dan I ini sudah jadi satu pasangan di instant summation. Tetapi di sini kita pakai I lagi, jadi ada tiga indeks. Sehingga kalau ada tiga indeks, ini error. Sehingga kita harus pakai dummy. Ini karena yang ini dummy index, IJ-nya ini dummy index, kita bisa ganti dia menjadi sembarang indeks, misalkan J dan K. JK, JK. Nah, ini lebih safe karena nggak ada error di indeksnya. Dan karena turunan ini hanya masuk ke CJK, maka ya jadinya ini. So, that's like that. Where we have been careful to relabel the indices on the matrix so that the I index matches on both sides. Ya. Jadi karena di sini ini fixed index, maka dia ya bisa kita ganti sih. Tapi kalau kita ganti artinya nanti beda. Bisa beda. Tapi intinya nggak boleh ada tiga repeated index ya. Similarly, we have, nah kemudian untuk yang bagian ini di Euler-Lagrange equation, partial L per partial X dot I, kita turunkan terhadap X dot, di mana kita relabel ini jadi K ya, karena dia dummy index, dan ini kalau diturunkan terhadap X dot hilang, sehingga jadinya XJIK ini X dot K ya. Sehingga kalau kita turunkan terhadap waktu, GIK ini tidak bergantung dengan waktu ya. Oh ya, dia wait.
Oh ya, dia bergantung dengan waktu ya. X-nya ini berarti for vektor, maksudnya for koordinat. Jadi kalau karena dia bergantung dengan waktu, ya d dt dari c I k ini adalah parsial c I k, karena c I k-nya ini bergantung dengan x gitu ya. C d dt x c ya, gini ya. Sehingga dia jadi ini. Ini kita pakai aturan Leibniz. Jadi kalau kita mau menurunkan ini, kita mau menurunkan ini, maka ini diturunkan dulu, hasilnya ini, ditambah dengan ini diturunkan, hasilnya ini, double dot. Ya, jadi dia cuma pakai aturan Leibniz dan aturan rantai. Putting this together, Euler-Lagrange equation 1.2 becomes, dan berarti Euler-Lagrange equation ini dikurangi ini, berarti ini dikurangi ini. Kita lihat ini dan ini tuh beda. Ya intinya nanti dia jadi ini. Atau bisa juga ini dikurangi ini ya. M-nya coret-coret semua. X dot C, X dot apa, K-nya ini bisa keluar. Jadi ini. Bedanya ini setengah. Dan ini partial CJK. Partial XI. Sedangkan yang ini partial CIK. Partial XC. Because the term in bracket is constructed with X dot C, X dot K, only the symmetric part contributes. Oh, oke. Karena dia hanya dikontraksi dengan xij x j x dot j x dot k, dan ini kita bisa tukar, dia komutatif ya, maksudnya yang ini bisa jadi ya kita tukar lah, sehingga yang di dalam ini harusnya cuman symmetric partnya aja. Nah, berarti kita bisa mengurangi dia dengan yang bagian anti symmetric partnya. Yaitu kita kurangi dengan ini, tetapi yang indeks C dan G-nya kita interchange. Jadi kita kurangi dengan ini, atau kita tambahin ya. Kita tambahin dengan ini yang indeks C dan G-nya kita tukar.
Nanti coba kita akan turunkan lagi. Desain Carol ada. Biasanya orang pakai 3 persamaan terus nanti dikurangi gitu. Cuman ya argumen ini menurut kita lanjutkan dulu. Finally, there is one last maneuver. We multiply the whole equation by the inverse metric g minus 1 so that we get an equation of motion of the form x double dot equal something. Kita kalikan dengan g minus 1 ya, inverse-nya. Sehingga kita dapat x double dot sama dengan something. We denote this inverse metric g minus 1 simply by raising the indices on the matrix by subscript to superscript. No, from subscript to superscript. This means that the inverse metric is denoted by Gij. By definition, it satisfy ya, karena inverse dikali komponennya atau dikali yang aslinya, dia harusnya adalah delta ya, harusnya identitas. Ini identitas. Finally, taking the opportunity to relabel some of the indices, the equation of motion for the particle is written as, dan kita relabel, maka equation of motion-nya itu adalah ini. X double dot I plus gamma ijk x dot j x dot k itu sama dengan 0, di mana gamma ijk itu adalah half GIL parsial GLJ parsial XK plus parsial GLK parsial XJ minus parsial GJK parsial XL. Koefisien ini disebut dengan Christoffel symbol. By construction, they are symmetric in their lower indices. Dengan by construction, J dan K-nya ini simetrik ya. They will play a very important role in everything that follows. This equation of motion is geodesic equation, and the solution to this equation are known as geodesics. Jadi equation of motion 1.7 itu disebut dengan geodesic equation. Dan solusi dari persamaan ini disebut dengan geodesics. Okay, maybe we will end here. Ini example-nya besok saja sekali untuk mereview. Ya, kita lihat bahwa relativitas umum itu dibutuhkan untuk salah satunya mereconcile antara bahwa informasi di medan gravitasi itu haruslah terrestrik oleh kecepatan cahaya ya. Dan harusnya nanti dia source-nya itu adalah tensor seperti ini. Kemudian ada 2 set equation yang mana kalau untuk swaying of the field by the matter itu nanti akan di govern oleh Einstein equation yang akan kita bahas di section 4, tetapi bagaimana partikelnya itu move in the curved space time itu akan di govern akan kita jelaskan di section ini. Dan kita sudah lihat bahwa persamaan yang mirip dengan persamaan Lorentz atau gaya Lorentz itu adalah persamaan geodesic 1.7 ini. Okay, that's all. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.